Oke, kita mau bahas sesuatu yang lumayan nyeleneh hari ini. Pernah kepikiran nggak sih, kalau ternyata jadi miskin itu butuh usaha dan dedikasi loh? Serius, ini beneran. Di zaman sekarang yang serba kompetitif, kalau kamu nggak sengaja atau nggak niat-niat banget buat jadi bodoh, harusnya sih ada aja progres dalam hidupmu. Jadi kalau hidupmu gitu-gitu aja ya, selamat. Itu artinya kamu udah berhasil menjalankan separuh dari kurikulum kemiskinan. Tapi tenang, buat kamu yang ngerasa, aduh kok penderitaan gue kurang ya. Atau mungkin kamu yang lahir kaya tapi penasaran sama sensasi dikejar-kejar debt collector, nah kamu udah datang ke tempat yang pas. Saya punya panduan lengkapnya. Ngapain juga kita ngomongin cara jadi kaya, kalau cara jadi miskin itu jauh lebih gampang dan peminatnya lebih banyak ya kan? Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu. Fondasi utama biar kamu miskin selamanya itu harus ditanamkan dari detik pertama kamu buka mata di pagi hari. Ini aturan nomor 1 yang nggak bisa diganggu-gugat. Kalau mau miskin, wajib hukumnya setiap bangun tidur, kamu nggak tahu mau ngapain. Biarin aja hidupmu ngalir. Ya, kayak air komberan. Coba deh ingat-ingat, tadi pagi pas bangun, benda apa yang pertama kali kamu pegang? Kalau jawabannya handphone, wah, selamat. Kamu baru aja nyerahin otakmu sepenuhnya ke algoritma, bahkan sebelum nyawamu kumpul 100%. Ini cara paling efektif buat ngabisin energi sebelum kamu mulai ngapa-ngapain. Nah, pesan dari quote ini tuh dalam banget. Coba pikirin deh, orang bodoh aja kalau punya rencana itu bisa menang lawan orang jenius. Terus, coba bayangin, kalau kamu udah nggak punya rencana, plus ya nggak pinter-pinter amat juga. Double kill kan, sempurna. Sip, setelah berhasil bangun pagi tanpa tujuan, langkah berikutnya adalah mengokohkan pola pikir yang menjamin kamu nggak bakal maju kemana-mana. Kuncinya simpel banget. Pastikan nggak ada satupun masalah di dunia ini yang jadi salahmu. Soalnya, nyalahin keadaan itu rasanya kayak narkoba loh. Enak, bikin nagih, dan yang paling penting, bikin kamu ngerasa nggak perlu berubah sama sekali. Ini dia nih daftar kambing hitam standar. Kenapa kamu belum sukses? Ya jelas salah pemerintah. Kenapa usahamu bangkrut? Oh, itu karena temanmu cuma hoki aja. Pokoknya, selalu ada pihak lain yang bisa disalahin. Jauh lebih nyaman daripada ngaku kalau kita emang males kan? Nah, kalimat-kalimat kayak gini nih, ini adalah musuh besar buat para penganut mentalitas korban. Pokoknya harus dihindari. Anggap aja angin lalu. Jangan sampai merusak kenyamananmu dalam menyalahkan orang lain. Prinsipnya sederhana banget. Kalau ada sesuatu yang rasanya nggak enak, jangan dikerjain. Kalau rasanya susah, pahit, nggak nyaman, udah tinggalin. Itu artinya bukan buat kamu. Ada satu hal yang perlu kamu sadari, kemiskinan itu sendiri bisa jadi zona nyaman loh. Buat orang yang udah terbiasa susah, yaitu udah jadi dunianya. Keluar dari situ, sakit, harus mikir keras, harus nahan keinginan, dan itu semua nggak enak. Jadi cara paling gampang ya, udah diem aja di situ. Oke. Sekarang kita masih ke bagian aksi. Atau lebih tepatnya, bagian tidak ada aksi yang bakal mengunci masa depan suram finansialmu. Ini taktik yang paling halus, karena kamu bisa ngerasa udah bener dengan cara nggak macem-macem. Padahal di dunia yang lari kenceng kayak sekarang, diam di tempat itu bukan berarti aman. Diam di tempat itu artinya kamu lagi jalan mundur. Nah, perbandingan ini nunjukin bedanya dengan jelas. Si calon madesu alias masa depan suram itu takut sama semua risiko. Takut rugi, takut gagal, takut ditipu. Padahal kata Mark Zuckerberg, risiko terbesar itu ya justru nggak ngambil risiko sama sekali. Dunia berubah, kamu diem aja, ya otomatis kamu jadi barang rongsokan. Wah, ini nih cara yang paling kekinian. Tapi, biar jelas ya, kita nggak ngomongin isu kesehatan mental yang beneran. Depresi itu nyata, itu serius. Yang kita bahas di sini itu orang-orang yang pakai istilah psikologi cuma buat lari dari tanggung jawab. Dikasih tugas dikit bilangnya burnout. Dikritik sedikit ngakunya kena mental. Seringkali kamu itu bukan butuh psikiater, kamu cuma butuh disiplin. Ingat, kemajuan itu lahir dari tekanan. Berlian itu asalnya dari karbon yang ditekan habis-habisan, bukan dari karbon yang dimanjain dan butuh healing tiap weekend. Kalau mau tetap jadi lembek, ya silakan lanjutin. Strateginya gini, pastikan semua uangmu dipakai buat investasi leher ke bawah. Apa tuh? Ya apa yang masuk ke perut sama apa yang nempel di badan. Pokoknya biarin aja otakmu, aset paling berharga di atas leher, kosong melompong sampai karatan.
Coba lihat tabel ini. Kalau disuruh top up skin game, langsung gas. Tapi kalau disuruh beli buku atau ikut seminar buat nambah skill, tiba-tiba ngaku jadi orang paling miskin sedunia. Ya kalau kamu nggak pernah nanam apa-apa di otakmu, jangan kaget kalau penghasilanmu segitu-gitu aja. Nilai jualmu ya memang cuma segitu. Dan akhirnya kita sampai di jurus pamungkas. Cara paling cepat yang bisa bikin orang kaya mendadak miskin dan bikin orang miskin jadi ya gembel permanen. Ini dia pajak paling mahal yang sering dibayar orang-orang bodoh. Namanya pajak gengsi. Biaya yang kamu keluarin buat beli barang yang sebenarnya nggak kamu butuhin. Pakai uang yang nggak kamu punya. Cuma buat bikin orang yang nggak kamu suka jadi terkesan. Coba deh lihat bedanya, bumi dan langit. Di kiri yang terlihat kaya isinya cicilan HP, outfit dari pinjol. Di kanan kekayaan beneran, aset, investasi, dana darurat. Semua hal yang nggak kelihatan. Tapi kan dana darurat nggak bisa diposting di story pakai lagu jedak-jeduk, ya nggak sih? Makanya banyak yang lebih milih pamer barang yang nilainya turun tiap detik. Oke, itu tadi 7 cara jitu buat jadi miskin. Gampang banget kan? Nggak perlu pintar, nggak perlu ambil resiko, cuma butuh konsisten aja. Sekarang pilihannya ada di tangan kamu. Coba jujur sama diri sendiri. Apa nih reaksi kamu setelah dengar semua ini dari awal sampai akhir? Kamu ngerasa kesindir, marah, pengen ngomel-ngomel? Atau kamu cuma ngangguk-ngangguk pasrah? Kalau jawabanmu itu yang pertama, kalau kamu marah, selamat. Itu artinya di dalam dirimu itu masih ada sisa-sisa harga diri. Masih ada bibit sukses yang gak terima diejek kayak gini. Masih ada apinya. Tapi kalau kamu cuma, bener juga ya, terus pasrah, wah kamu ini calon teladan yang sayangnya udah gak bisa ditolong lagi. Ujung-ujungnya semua itu balik lagi ke kamu. Nasibmu itu gak ditentuin sama zodiak, gak ditentuin sama pemerintah. Nasibmu itu cuma kumpulan dari ribuan keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Dan keputusan itu, kamu yang buat. Mulai hari ini. Semangat buat kamu yang masih mau berjuang.